Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini kita akan belajar mengenai presuposisi NLP atau asumsi-asumsi dasar yang diyakini kebenarannya oleh praktisi NLP. Nah, apa sih fungsinya asumsi atau presuposisi ini? Fungsinya adalah sebagai pijakan berpikir atau landasan bersikap, landasan beraktivitas dalam mempraktekkan NLP, baik itu dari segi teori-teorinya ataupun dari segi prakteknya, dari segi menerapkan berbagai macam tools dan teknik yang ada di dalam NLP. Karena gini, semua teknik NLP atau toolsnya itu didasarkan pada asumsi-asumsi ini. Dan bisa dibilang, asumsi-asumsi NLP ini adalah menjadi pemahaman mendasar yang harus dikuasai oleh seorang praktisi NLP. Dan bila seorang praktisi NLP tidak memahami asumsi-asumsi yang mendasar ini, maka bisa dipastikan kurang bisa memahami, mendalami, dan menghayati NLP itu sendiri. Maka sangat penting kita mempelajarinya sebagai tahap awal untuk belajar NLP lebih lanjut. Nah, apa saja asumsi-asumsi ini? Mari kita bahas berikut. Nah, teman-teman, inilah presuposisi NLP. Kita harus paham dulu sih, apa itu presuposisi? Merupakan asumsi-asumsi yang dijadikan landasan berpikir dan bersikap seorang praktisi NLP dalam berperilaku sehari-hari atau dalam mempraktekkan NLP-nya itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya semua tools NLP, semua cara atau teknik, metode yang diterapkan dalam NLP itu berdasarkan asumsi-asumsi ini. Maka jika tidak memahami sebuah asumsi yang dijadikan landasan pokok berpikir NLP ini, nanti ketika kita menerapkan berbagai macam tools atau teknik, maka itu sulit dipahami. Ini maksudnya apa? Kok harus melakukan ini? Kok harus melakukan itu? Misalkan kita melakukan reframing, ya, teknik reframing. Nah, reframing itu juga berdasarkan salah satu asumsi NLP, gitu. Jadi kalau seumpama kita langsung belajar ke berbagai macam tools yang ada atau teknik yang ada, maka bisa jadi kurang begitu efektif. Kenapa? Karena kurang menghayati basic dari tools itu sendiri, begitu. Nah, dalam berbagai teknik NLP kebanyakan didasarkan pada asumsi-asumsi ini. Nah, oke, jelas ya. Lanjut. Nah, ini adalah berbagai macam asumsi yang ada atau presuposisi NLP. Ada kurang lebih 16 ya. Ini versinya New NLP Society, dan saya tambahkan asumsi milik saya pribadi berdasarkan pengalaman yang ada. Yang pertama adalah peta bukanlah wilayah itu sendiri. Yang kedua, semua orang hidup dalam model unik dunia mereka sendiri. Ketiga, pengalaman memiliki struktur. 4, hidup, pikiran, dan tubuh adalah satu sistem. 5, arti atau makna dari sebuah komunikasi adalah respon yang Anda dapatkan. 6, Anda tidak akan bisa tidak berkomunikasi. 7, di balik setiap perilaku ada niatan positif. 8, orang selalu membuat pilihan terbaik yang tersedia bagi mereka. 9, tidak ada yang namanya kegagalan, hanya umpan balik. 10, jika apa yang Anda lakukan tidak bekerja, lakukan sesuatu yang lain. 11, kita memiliki sumber daya di dalam diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. 12, jika satu orang dapat melakukan sesuatu, siapapun dapat belajar untuk melakukannya. 13, orang-orang bekerja dengan sempurna. 14, jika ada sistem, orang dengan fleksibilitas yang paling banyak akan mengendalikan sebuah sistem. 15, pilihan lebih baik daripada tidak ada pilihan. 16, otak akan bekerja jauh lebih optimal saat diberikan outcome yang jelas. Oke. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari peta bukanlah wilayah yang sebenarnya. Peta bukanlah wilayah itu sendiri.
The map is not territory, bahasa Inggrisnya. Nah, ini maksudnya peta itu apa sih? Peta di sini hanyalah sebuah penggambaran saja ya. Bahwasanya peta itu bukan kondisi atau wilayah yang sesungguhnya. Peta hanyalah gambaran kecil dengan skala tertentu yang dibuat oleh seseorang untuk memudahkan mengenali suatu wilayah begitu. Tetapi sekali lagi, itu hanyalah gambar, hanyalah peta di atas kertas atau di laptop atau di HP kita ketika membuka Google Map. Tetapi itu bukanlah wilayah. Artinya apa? Di saat kita memasuki wilayah aslinya, maka kita akan mengetahui banyak hal yang tidak terdapat pada peta itu sendiri. Nah, inilah sebuah penggambaran bahwasanya peta di dalam mental kita, persepsi kita, itu bukanlah realitas sesungguhnya. Contoh gini, saya tahu ada orang benci dengan saya. Nah, itu adalah persepsi saya sendiri, peta saya di dalam kepala. Tetapi apakah kenyataannya orang itu benar-benar membenci saya? Kan belum tentu gitu. Nah, kejadian semacam ini banyak di antara kita, banyak di sekitar kita, ya. Bahwasanya orang itu sok tahu gitu. Nah, sok tahu itulah dia hanya menggunakan petanya sendiri dan tidak mau menggunakan peta orang lain. Sehingga dia biasanya mengalami salah persepsi, salah paham, salah ngomong dan lain sebagainya. Dan timbullah sebuah masalah. Maka di dalam NLP ada teknik metamodel. Metamodel itu adalah sebuah teknik untuk mengklarifikasi sebuah kejadian, mengklarifikasi sebuah persepsi, mengklarifikasi sebuah hal supaya bisa memahami lebih lanjut peta yang ada. Gitu. Atau memahami lebih lanjut realita yang sedang dihadapinya, gitu. Ini presuposisi yang sangat penting, asumsi yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang praktisi NLP agar bisa mempraktekkan NLP dengan baik. Bahkan bisa mengotak-atik persepsinya sendiri atau mengotak-atik mapnya sendiri menjadi map yang lebih berdaya, menjadi map yang lebih positif bagi dirinya ataupun untuk orang lain. Nah, prakteknya di dalam NLP ini banyak banget yang berdasarkan pada asumsi ini. Begitu. Di antaranya ada editing submodality ya. Kemudian ada teknik reframing. Dan yang lebih spesial lagi itu ada teknik metamodel yang tadi saya katakan di awal, yaitu teknik bertanya untuk mengklarifikasi sebuah peta. Begitu. Nah, oke, lanjut. Yang kedua adalah setiap orang hidup dalam model unik dunianya masing-masing.